materi tentang cara perawatan kopling. Itu ada di KD 3.1 ya, sesuai dengan KIKD kurikulum 13. Baik, untuk bisa memahami kopling ya, jadi ini dimaksudkan untuk siswa kelas 11 jurusan TKRO. Tidak hanya di SMK Negeri Banjar, tapi sifatnya juga umum bisa ya. Jadi pokok bahasan yang pertama ini adalah kita akan memahami dulu cara bekerjanya kopling. Jadi kopling itu apa ya, kemudian komponennya seperti apa, kemudian dia itu fungsinya untuk apa ya. Jadi kalau kita berbicara kopling, itu adalah bagian dari sistem pemindah tenaga di mobil ya. Jadi ada mesin, ada sistem pemindah tenaga, ada kelistrikan ya, dan sebagainya. Nah, itu adalah kopling bagian dari sistem pemindah tenaga. Oke, ini saya punya media di sini adalah bukan unit mobil utuh, tapi ini berupa media pembelajaran. Ini adalah unit engine stand ya, untuk peragaan simulasi kopling. Baik, ini bisa dilihat, ini adalah engine stand dari Toyota Kijang 5K ya. Nah, ini dia tersambung dengan unit transmisi. Nah, di dalamnya ini adalah ada unit koplingnya. Baik, ya, kita akan belajar tentang kopling. Ya, kopling. Kopling ini dalam bahasa Inggris namanya adalah clutch. Ya, dibacanya clutch ini. Oke, jadi untuk memahami kopling, yang pertama harus dipahami adalah fungsi. Jadi fungsi itu adalah tujuan dari adanya kopling ini untuk apa? Oke, pada kendaraan, utamanya di mobil, kopling ini masuk dalam sistem pemindah tenaga, di mana fungsi dia adalah untuk memutus dan menghubungkan putaran mesin ke transmisi dengan lembut. Oke, lihat ini adalah engine stand, media pembelajaran mesin yang masih terhubung dengan unit transmisi. Koplingnya ada di dalam, ya, utamanya di tengah-tengah sini. Jadi kalau ingin lihat kopling ini harus dibuka. Jadi ada baut pengikat gearbox transmisi ke mesin. Ya, jadi konsepnya kan mesin itu menghasilkan tenaga putar itu nanti disalurkan untuk bisa diteruskan ke roda. Maka dia akan melewati kopling dulu sebelum masuk ke transmisi. Ya, tadi memutus dan menghubung ini ibaratnya seperti saklar ya. Kalau kita bicara listrik, misalkan ada butuh menghidupkan lampu, itu butuh saklar on off. Ini sama. Jadi kopling itu adalah memutus dan menghubungkan putaran yang asalnya dari mesin untuk diteruskan ke transmisi. Nanti di transmisi diolah tenaganya, kemudian nanti disalurkan ke bagian penggerak air atau final drive agar bisa memutar roda. Ya, oke. Jadi ya, ini dulu pegang dulu. Fungsinya adalah memutus dan menghubungkan putaran mesin. Jadi dari mesin ke transmisi, tidak dibalik. Dari mesin ke transmisi dengan lembut. Jadi ada syaratnya dengan lembut. Nah, tanpa adanya kopling, kira-kira seperti apa? Apa istilahnya, tenaga mesin bisakah disalurkan langsung ke bagian transmisi? Ya tentunya bisa, tapi kan akan sangat sulit untuk mengatur rasio atau perbandingan giginya. Makanya untuk ketika akan perpindahan gigi pasti membutuhkan kopling. Itu agar untuk memudahkan apa istilahnya, pergantian gigi transmisi. Misalkan dari gigi 1 ke gigi 2 atau sebaliknya dari gigi 2 gigi 1 dan sebagainya. Yaitu memudahkan pergantian. Ya, memudahkan transfer pergantian gigi. Nah, ini konstruksinya, ini benda aslinya seperti ini. Nah, ini kalau digambarkan juga sama. Ini adalah unit mesin. Ini adalah tipe mobil dengan penggerak roda belakang ya. Karena ada yang penggerak roda depan itu nanti memposisikan unit transmisinya tidak membujur ke belakang tapi ke samping. Ya, karena ini tipe penggerak belakang jadi lurus ke belakang. Nah, ini unit mesin. Kemudian mesin disambung dengan gearbox transmisi, ada poros propeller, di sini ada gardan yang nanti akan diteruskan ke roda. Ini adalah aliran dari sistem pemindah tenaga. Ya, kopling itu ada di tengah-tengah antara mesin dan gearbox transmisi atau box transmisinya. Dia di dalam, tidak kelihatan. Oke ya. Jadi kopling yang akan dibahas ini adalah kopling tipe gesek. Disebut kopling gesek karena memang dia cara kerjanya bergesekan bagian di dalamnya itu. Ini adalah bagian unit plat kuping gesek tipe tunggal, karena ada yang tipe ganda ya. Ini kopling gesek ya, sama seperti yang ada di stand ini milik Toyota Kijang 5K ya. Nah, kemudian ada juga adalah nanti sebelum penjelasan lebih lengkapnya adalah kopling fluida. Kopling fluida itu adalah cairan.
kopling minyak, kopling yang diisi oleh cairan. Ini biasanya digunakan pada tipe mobil yang bertransmisi otomatis atau matic, ya, matic, ya. Nah ini bentuknya seperti ini, dia seperti donat, ya, drum. Ini adalah nama lainnya adalah torsi converter atau pengubah torsi. Di dalamnya ini adalah bilah-bilah seperti fan, nanti di dalamnya terpenuhi oleh cairan fluida atau minyak transmisi otomatis, ya. Jadi ini pengganti kopling gesek kalau yang di transmisi manual. Kalau yang di transmisi otomatis pakai ini, ya. Berat, ini ukurannya agak besar, cuma ini nanti akan diulasnya di bab transmisi otomatis. Nah yang ketiga itu adalah jenis kopling magnet. Itu ada di mobil kopling magnet. Nah itu nanti spesifiknya ada di materi AC, ya, atau air conditioner. Itu bab kelistrikan nanti di kelas 3 biasanya itu dibongkarnya. Nah ini adalah peraga AC. Nah ini adalah unit kompresor, ya, yang mengkompresi atau mengubah menjadi tekanan pada refrigeran atau dalam minyak freon. Ini adalah kompresor. Nanti kompresor ini on off-nya oleh kopling magnet ini. Ini kopling magnet. Ya, itu adalah kopling magnet. Oke, ya, untuk pembelajaran hari ini yang akan difokuskan adalah pada kopling gesek. Oke. Tadi konstruksi udah, ini udah. Kemudian komponen pada kopling gesek, ya. Di komponen kopling gesek. Komponen kopling gesek yang pertama adalah nanti ada, ini adalah clutch cover, ya, tutup kopling ini. Cuma ini satu set ini, ya. Jadi kalau kita jelaskan clutch cover ini satu set dengan bagian-bagiannya. Ini jenisnya adalah yang tipe diafragma, ya, karena ada tipe konis, ada. Ini bukan yang tipe diafragma, ya. Kemudian kalau dilihat bagian ini, bagian di dalamnya, jadi si plat kopling ini nanti dia akan posisinya seperti ini, dia akan menempel, ya, menempel. Nah ini kita lihat yang tidak ada transmisinya. Ini bagian mesin, ini adalah unit flywheel atau roda gila. Nah di sini dia terdapat ada di tengah-tengah porosnya ini adalah pilot bearing, ya. Nah cara pemasangannya itu nanti seperti ini. Ini nempel ke sini, kemudian ditutup oleh clutch covernya. Nah nanti ada baut pengikatnya. Nah ini adalah yang bolong ini nanti untuk poros dari gearbox transmisi menyambung ke pilot bearing yang ada di pusat flywheel atau roda gila, ya. Oke, itu adalah konstruksi dari kopling gesek letaknya. Untuk spesifiknya sebenarnya ini bagian-bagiannya ada, ini adalah plat penekan, ya. Jadi ini akan plat penekannya. Ini adalah tadi plat koplingnya jenis tunggal ini, ya. Kopling gesek tipe tunggal. Kemudian ini ada unit diafragma. Ini yang seperti sirip-sirip kecil ini diafragma. Oke, ya. Tadi ini adalah yang tipe pegas diafragma. Ada lagi sebenarnya yang tipe pegas coil. Cuma benarnya di sini kebetulan tidak ada, ya. Nah ini kalau kita spesifikkan lagi, ada beberapa komponen yang saya tidak ada di sini, tapi ada di dalamnya. Ini kalau mau dibongkar semua harus dioperhol. Nah ini adalah bagian-bagian dari penggeraknya sebenarnya. Ini adalah, ya, ini adalah garpu pembebas atau release fork ini dalam bahasa Inggrisnya. Ini akan dapat nanti, nah ini anggaplah ini adalah pedal kopling, cuma ini memang kondisinya tidak utuh, ya. Artinya seharusnya ada kabel, ada penghubungnya, ada mekanismenya. Ini ketika pedal kopling diinjak, nah injakan pedal itu akan diteruskan nanti sampai ke garpu ini. Garpu ini akan menekan kerjanya kopling, ya. Nah di sini ini adalah garpu pembebas namanya release fork. Garpu ini akan terhubung dengan bantalan, ya. Bantalan itu namanya bearing kalau bahasa Inggrisnya, itu adalah bantalan pelepas atau release bearing. Nah release bearing itu akan bertemu dengan ini, dengan unit diafragmanya. Dia akan menekan ini, ya. Oke.
Nah, untuk mekanisme penggerak itu biasanya hanya dua jenis. Yang pertama adalah penggerak mekanik, ya. Itu dia tidak membutuhkan banyak perangkat, hanya dia langsung dikasihkan kabel, ya. Tapi bukan kabel listrik seperti ini, kabel kawat. Ya, dia menggerakkannya dengan kabel kawat. Nanti langsung ke sini, ada setelahnya di sini, ya. Nah, ada yang tipe lain adalah yang menggunakan minyak hidrolik, itu adalah jenis hidrolik. Nah, ini kalau ini membutuhkan perangkat tambahan, itu sama seperti rem, ya. Nah, ini contoh, ini aja, ini punya rem sebenarnya, ini bukan punya kopling, tapi bentuknya sekilas sama, ya. Hanya lebih kecil biasanya ukurannya. Itu adalah ini adalah master silinder. Ini kalau di kopling fluida yang penggeraknya minyak itu pasti ada ini, berjajar dengan master minyak rem. Itu di kap mesin sebelahan biasanya. Nah, ini adalah yang mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik. Nanti tekanannya akan diteruskan sampai ke bawah. Nah, di sini kalau yang tipe hidrolik ada di sini adalah release cylinder. Jadi suatu perangkat yang mengubah lagi dari energi hidrolik menjadi energi mekanik untuk menekan ini. Keuntungannya ya lebih kuat tenaganya, lebih ini, ya. Cuma ya efeknya itu kalau yang tipe hidrolik ya ada kendala masuk angin dan sebagainya. Tidak seperti mekanik. Kalau mekanik paling hanya putus kabel, ya. Oke, ya, untuk lebih jelasnya kita lihat tayangan di slide PowerPoint tentang cara kerja kopling gesek. Baik, ya, ini penjelasannya tentang cara kerja kopling gesek mobil. Oke, ketika pedal itu ditekan, pedalnya adalah pedal kopling ya, ada di bawah setir ya itu ya. Maka tekanan pedal itu akan diteruskan ke mekanisme penggerak. Nah, tergantung nanti mobilnya ada yang menggunakan mekanisme penggerak hidrolik, berarti menggunakan cairan fluida, atau yang biasa disebut minyak kopling, itu sama jenisnya dengan minyak rem, atau yang menggunakan mekanisme mekanik, ya, biasanya kabel, ya, menggunakan kabel. Nah, saat kopling itu diinjak, maka pedal kopling akan mendorong plat penekan melawan tekanan pegas penekan sehingga plat kopling tidak mendapat tekanan. Gesekan antara plat kopling dengan flywheel dan plat penekan tidak terjadi sehingga putaran mesin tidak akan diteruskan. Lihat simulasinya. Tuh. Jadi posisi ini adalah ketika ditekan, ya. Ketika ditekan itu posisi plat koplingnya atau plat menekannya ini akan mendorong si plat koplingnya agar lepas dari, yaitu menempel dengan flywheel atau roda gila. Nah, saat dilepas dia akan kembali seperti semula, artinya ketika pedal kopling dilepaskan, gaya pegas akan kembali mendorong dengan penuh plat penekan, ya. Plat menekan menghimpit plat kopling ke flywheel atau roda gila dengan kuat sehingga terjadi gesekan kuat dan berputar bersamaan. Dengan demikian putaran dan daya mesin diteruskan sepenuhnya tanpa adanya selip. Berarti 100% energi dari mesin disalurkan ke transmisi. Ya, itu adalah penjelasan prinsip kerja kopling gesek. Baik ya, barusan sudah dilihat tayangan di slide-nya yang ada cara kerja kopling gesek, ya. Jelas ya, itu kurang lebih seperti itu gambarannya. Memang materi ini harusnya dipraktekkan supaya benar-benar menguasai dan matang. Tapi Bapak belum menyampaikan memang bagaimana cara prosedur SOP tentang pembongkaran, pemeriksaan dan pemasangan kembali belum. Ini baru tahapan pengenalan saja cara kerja, kemudian jenisnya, nama komponen dan cara kerja dari kopling jenis gesek. Ya, utamanya pada plat kopling tunggal, ya, jenis diafragma. Ya. Semoga ada manfaatnya video kali ini. Nanti dilanjut untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.